Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali dengan Pendawa TV Channel. Mengapa di negeri ini, negeri Indonesia yang tercinta, hukum selalu dijual belikan? Ya, hukum selalu menyusahkan rakyat kecil. Hukum selalu runcing ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masih adakah keadilan di negeri Indonesia ini? Pak Prabowo, tolong sikapi ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri dan kawan-kawan. Pak Eri ini selaku lawyer udah senior ya. Wah, teman lama ini, teman seperjuangan. Apa kabar Pak Eri? Baik, alhamdulillah. Sehat, ya? Terima kasih. Ini Stephen, ini Mbak Evi. Ya, Pak Eri, ini saya berterima kasih dengan atas undangannya bisa hadir ini hari. Ya, saya mau bertanya ini Pak Eri. Ya. Masalah yang kemarin Pak Eri sidang ya, Ya. di Pengadilan Pusat. Jakarta Pusat. Yang masalah kasus di Koster ya, Bekang ya. Ya, Bekang Kostrad. Bekang Kostrad. Yang di Cibinong. Cibinong, betul. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin, ya, kalau saya lihat kemarin itu sekilas videonya, Ya. ini seperti kejadian yang lama-lama, Pak. Kayaknya dikambing hitam kan. Siap. Kalau saya analisa, Ya. kita memang bukan orang hukum, Pak, tapi kita bisa selalu menganalisa. Ya. Ya. Mana mungkin seorang pelayan ngantar ke sana kemari dituduh korupsi, gimana sih ceritanya? Ya, siap. Benar nggak? Betul. Kita sama komandan aja takut. Bapak saya tentara, Pak. Saya Siap. tahu betul. Siap. Ya. Bapak saya dulu calon jenderal, Pak. Siap. Cuman karena kejujurannya, udahlah minta berhenti aja daripada ribut-ribut. Nah, silakan Pak Eri. Ya. Mohon masalah persidangan kemarin gimana Pak Eri? Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih bisa berkumpul di dalam rangka menyampaikan permasalahan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Namun sebelumnya barangkali kita perlu introduce dulu. Ya. Saya Heri Suherman, advokat dari DPC Pradi Jakarta Barat. Ya, dan ini rekan Agus Hidayat, kemudian Pak Stephen dan Ya, Pak Evi Stephen. Catherine ya. Terima kasih. Semuanya kami terima kasih. tergabung di dalam tim advokasi pembela perkara dugaan korupsi Bekang Kostrad. Iya. Yang kita tangani dari PBH. PBH itu Pusat Bantuan Hukum Pradi Jakarta Barat. Kebetulan beliau adalah ketua timnya. Jadi terkait dengan sidang kemarin, perkara yang kami tangani ini adalah terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh klien kami, yaitu MK ya. Hanya seorang pegawai kecil biasa yang pekerjaannya hanya meneliti berkas-berkas pengajuan kredit, kemudian memverifikasi, kemudian setelah dianggap lengkap dan benar, diajukan kepada atasannya untuk diverifikasi lebih dalam lagi, dan barulah diputuskan apakah layak diberikan kredit atau tidak. Sejauh yang kami pahami dan sejauh dalam fakta persidangan. Maaf sebentar Pak, ini masalah kredit apa ini Pak yang diajukan? Jadi ini kredit namanya adalah kredit beriguna. Kredit beriguna ini kredit yang diselenggarakan oleh sebuah bank, ya bank BNI lah ya, BRI. Kemudian diselenggarakan untuk beberapa institusi yang sudah terdaftar. Tentunya terdaftar dalam pengertian ada TNI, ada kepolisian, ada pegawai negeri sipil dari instansi itu juga. Koperasi kayaknya ya Pak? Bukan koperasi. Jadi karyawan-karyawan atau prajurit-prajurit TNI mengajukan kredit. Nah, kemudian diselenggarakanlah kreditnya oleh pihak bank tersebut. Oh iya, ya. nggak melalui koperasi Pak ya? Tidak melalui koperasi. Oke, lanjut Pak, silakan. Ini tadi. Jadi klien kami ini MK adalah hanya sebagai pegawai biasa yang mengajukan berkas-berkas yang disampaikan oleh tim dari administrasi, kemudian diajukan kepada atasannya untuk diverifikasi ulang, diteliti ulang, kemudian diputuskan apakah kreditnya layak atau tidak, kemudian diputuskan. Nah, dalam prosesnya ternyata pengaju kredit ini adalah salah seorang dari, namanya itulah juru bayar dari Bekang Kostrad Cibinong. Bendara. Ya.
Sejatinya berdasarkan fakta di persidangan dan sudah diakui juga bahwa yang bersangkutan sebetulnya dari tahun 2021 itu sudah pensiun. Tapi pensiunnya itu tidak disampaikan kepada pegawai bank, kepada pihak bank. Nah, oleh karena tidak disampaikan maka tidak diketahui lah kira-kira begitu. Kemudian dalam modus operandinya si bendahara itu merekayasa sedemikian rupa orang-orang mau pegawai jalanan lah, siapapun itu yang orang-orang awam itu didandani sebagaimana seperti seorang tentara untuk mengajukan data kredit. Nah, kemudian data-data itulah yang kemudian diajukan Maaf kepada dulu, Pak. kami. Ya. Nggak segampang itu loh, Pak. Orang didandani seolah-olah tentara, otomatis waktu diajukan tadi, Ya, ya kan ada Pak nomor NIRP-nya. betul. Kenapa kok bisa itu terjadi disetujui? Harusnya kan yang Ya. namanya pakaian tentara, Betul. ya harus Ya. tahu satuannya. Ya, betul. Ada NIRP-nya. Ini ada apa juga nih dengan BRI-nya? Ya. Silakan Pak. Ya, jadi pada proses awal pengajuannya juga sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga pada tim verifikasi awal yaitu dari ADK, namanya ADK itu adalah administrasi kredit, itu mereka lah yang harusnya mempunyai akses terhadap data kepegawaian ya baik kepada NIK-nya atau apa namanya kartu anggotanya ya, kemudian dia akses kepada Disduk Capil. Nah, itu bagian yang berbeda. Nah, tetapi ketika sudah lolos di sini, dianggap lolos di sini, disampaikan kepada klien kami lah yang memverifikasi, ini udah beres ya, udah benar ya, udah benar. Kemudian dianalisis jumlah kreditnya yang memadai apa tidak, baru diajukan. Klien Bapak tadi tentara juga? Bukan, justru PNS? Pegawai sipil ya? bukan, pegawai BRI-nya. Pegawai BRI-nya? Pegawai BRI-nya yang di level rendah lah, kira-kira Oh, begitu. gitu. Ya, dialah yang mengajukan ke sana. Dia yang bawa berkas-berkas ini ke pimpinan? Kepada pimpinan. Bukan berarti saya pikir orang tentaranya. Bukan, Oke, Pak, lanjut Pak. bukan. Nah, setelah diverifikasi, kemudian disetujuilah oleh pimpinan. Nah, ironisnya adalah justru klien kami yang di level itulah yang dijadikan tersangka. Sementara di level-level atasnya itu lolos. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan kami. Disinilah letak kami melihat ada ketidakadilan. Seorang pegawai kecil ditersangkakan hanya karena dia menjembatani, menerima berkas, kemudian mengajukan ke sana. Dan di pihak atasan pun seharusnya mempunyai kewajiban, berdasarkan job desk-nya, mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi juga. Iya, benar. Pendalaman juga. Iya. Lolos juga. Dan di muka persidangan, dan ini menjadi sebuah fakta hukum di persidangan, para atasannya itu sudah mengakui, ya, kami melakukan kekeliruan, kami lalai, tidak memeriksa lagi. Itu sudah menjadi fakta di persidangan, mereka sudah mengakui. Tetapi fakta-fakta ini yang diabaikan ya oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami terpaksa bersama tim mengajukan surat kepada majelis hakim untuk meminta kepada majelis hakim memerintahkan kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk menetapkan para atasannya itu menjadi tersangka juga. Kenapa? Nggak mungkin dari bawahan ditetapkan tersangka ketika tanggung jawabnya pun ada di atasan. Kira-kira begitulah. Ya, kalau saya simak cerita Bapak, ya, yang namanya kejahatan ini nggak pernah ada sejarahnya sendiri, Pak. Betul. Apalagi klien Bapak tadi seorang karyawan rendahan ya. Ya, ya, Kan begitu ya. ya. Ya nggak mungkin lah istilahnya bisa melakukan. Ya. Oke. Saya tanya dulu ke Bapak, kalau menurut Pak Herman gimana? Pak Agus. Pak Agus tadi. Ya, jadi Menurut begini, Pak Agus. sekedar melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Iya. Kami ini dari PBH, Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Barat. Memang banyak yang bertanya tentu, kenapa kok Peradi atau PBH Peradi membela mendampingi kasus korupsi? Nah, tadinya kami juga dalam rangka membaca, mempelajari ini juga berpendapat demikian. Tapi setelah kita lihat lagi, oh ini ada sesuatu ini. Kenapa warga ataupun warga negara yang bekerja di BUMN dengan pangkat yang rendah begitu bisa dianggap sebagai yang melakukan tindak pidana korupsi begitu ya. Itu pertanyaan kita. Jadi kita menerima kasus ini untuk kita dampingi, kita bela. Karena kita melihat ada ketidakadilan di sini. Ya. Jadi perlu Bapak ketahui bahwa kejadian ini ada di 3 kantor cabang, Pak. Ya. Pertama, udah sering. Jadi gini, kejadian yang sama berlaku atau berlangsung di Cut Mutia ini, yang kita bela, yang kita dampingi kasusnya. Kemudian di kantor Menteng Kecil dan di kantor Cibinong sendiri. Tapi anehnya apa? Kenapa, Pak? Tidak ada satupun
ya, karyawan BRI ya di Cibinong yang ditersangkakan dalam kasus ini. Hanya ada di Menteng Kecil dan di Cut Mutia saja. Ini kan pertanyaan, Pak. Iya. Padahal Pak, auditor dari BRI sendiri mengatakan bahwa kasus ini modus operandinya sama, Pak. Baik di Menteng Kecil, ya, di Cut Mutia maupun di Cibinong dilakukan oleh satu orang juru bayar. Nah, tadi Bapak bilang bahwa tidak mungkin ada suatu kejadian tanpa ada kerjasama. Benar. Dia kerjasama Pak dengan puluhan orang. Dia minta temannya carikan KTP sampai ratusan Pak KTP. Nah, dia bikinkan KTP palsu. Dia bikinkan keterangan pejabat atasannya mengatakan bahwa ini adalah anggota BKAM. Pak. Nah, jadi tadi saya sampaikan juga mengenai satu cabang di cabang Cibinong sama sekali tidak ada tersangkanya dari Cibinong itu, padahal kasusnya sama. Kemudian Pak Hadi bilang atasannya klien kita juga yang sama-sama bertanggung jawab atas proses itu tidak ditersangkakan juga. Jadi betul Pak Hadi mengatakan kita selaku penasihat hukum mengajukan kepada majelis hakim permohonan agar saksi-saksi yang ditampilkan juga atasan-atasannya pelaku-pelaku yang pelaku itu diajukan lagi, diusulkan untuk menjadi tersangka itu. Gitu. Sekarang saya mau tanya nih dengan Pak Heri dengan Pak Agus. Biasanya ini, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Pengacara di mana-mana ini kan membela yang bayar ini. Ya. Ini logika ini Pak. Betul. Ya, saya selalu Pak. Realita. Ya. Sekarang saya mau tanya nih dengan Pak Heri. Kenapa Pak Heri terlalu menggebu-gebu dengan klien yang pegawai rendahan yang nggak mungkin dia bisa bayar? Pak Heri bantu coba. Gimana Pak Heri? Ya, jadi saya ingin kita sama-sama menyadari dulu dan sepakat dulu bahwa yang dibela oleh advokat itu adalah bukan kesalahannya. Jadi orang yang udah telak-telak salah terus kita bela, bukan. Yang kita bela adalah kepentingan hukumnya supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang. Benar. Supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang melanggar HAM. Itu pertama. Setuju, saya setuju Pak. Nah, oke ya. Jadi yang kedua adalah kenapa karyawan rendahan yang quote-unquote katakanlah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kok justru dibela. Justru disitulah letak rasa keadilan kita yang ingin kita curahkan di situ. Kalau membela orang yang kaya kan lumrah ya Pak ya, betul kan ya? Benar. Lumrah, membela orang yang kaya lumrah dimanapun juga. Kan bisa gitu bayar. Ya. Tapi justru disinilah kita terpanggil secara hati nurani karena namanya juga adalah PBH Pusat Bantuan Hukum. Kita tidak boleh menolak satu perkara yang diajukan kepada kita. Apalagi kita melihat bahwa ada ketidakadilan di sini. Disitulah kami tergerak, kemudian sama-sama kita sepakat kita harus bela kepentingan hukumnya. Kira-kira begitulah. Kita setuju Pak. Barangkali Nanti kita akan selalu pantau ya. Kita selaku media nanti selalu ada berita-berita terupdate. Kita akan segera tanya. Siap. Menurut Pak Stephen gimana ini? Ya, dari kami selaku kuasa hukum seperti tadi Pak Heri sampaikan, ada rasa ketidakadilan bagi kami. Sesuatu yang sangat tidak adil. Baru tahu Bapak tidak ada rasa keadilan di Indonesia ini. Saya tanya dulu, baru tahu. Justru itu Pak. Di Indonesia ini Pak, biar tahu dari zaman dulu keadilan nggak ada. Biar tahu. Justru itu Pak. Saya menjadi advokat Pak. Saya tergugah hati saya lihat seperti ini. Maka saya ikut dengan tim Pak Heri dari Bu Evi juga dari Pusat Bantuan Jadi Hukum kita perjuangkan. Pak Kevin bener nih mau bantu nih klien ini yang orang susah ini. Nggak ada duitnya loh dia. Betul, ini buktinya kita. Oke, terima kasih kalau gitu ya. Gas terus. Gas Kita terus, harus ya. mantau. Nah. Oke, terima kasih. Ini Dengan Bunda gimana? Ini ketua tim kami. Nah, ini selaku ketua ini. Ini duitnya nggak ada ini ketua. Jadi siapa yang biayain ini? Kocek sendiri Pak Bambang. Karena kita sama-sama tahu ya. Iya. Udahlah, kita nggak usah cerita yang maksudnya yang aneh-aneh ya. Ini di mata hukum udah jelas tuh, hukum tuh nggak ada di Indonesia. Hukum ini dibuat untuk dilanggar bagi yang punya duit. Kan bener kan? Contoh ya, kasus Pina. Ya sekarang coba kan dulu sekarang alhamdulillah dibongkar lagi. Ini banyak nih kasus-kasus yang dibongkar-bongkar lagi. Kemarin juga yang kejadian di Sukabumi. Dia dituduh membunuh sementara di rumah sama anak bapaknya. Ya. Ini kemarin datang juga ngabdul kemari. Akibat dia juga orang miskin, orang susah nggak ada duit nih. Bagaimana Bu Catherine kalau tertarik ini membantu orang nggak punya duit nih? Gimana nih? Aku senang nih dengernya nih. Nanti kalau ada apa-apa nanti masyarakat ngadu kemari biar saya serahkan aja deh. Mau ketua. Iya. Gimana? Kalau di sini memang saya sekretaris dari PBH. Iya.
Jadi terima kasih banget nih sama Pak Bambang udah berkenan undang kita mengulik apa. Tapi ini nggak ada duitnya loh Bu diundang. Iya. Biar tahu ya. Saya nggak bayar juga. Oke, silakan. Saya udah bayar. Iya, silakan. Biar publik tahu ini Bu Catherine ya. Selama ini hukum kita ini hukum nggak jelas semua ini. Siap. Hukum duit semua yang ada di Indonesia ini. Silakan. Kalau tadi saya tergelitik, Pak Bambang kan nanya tuh sama Pak Heri. Iya. Ini kok mau bela kasus nggak ada duitnya? Benar. Nah, mungkin saya sedikit jelasin. Kalau di PBH, terutama advokat Pradi di bawah naungannya Pak Oto Hasibuan, itu kita ada kewajiban melakukan pro bono namanya. Pro bono itu pembelaan memberikan bantuan layanan hukum kepada masyarakat secara gratis. Itu ada di undang-undang pasal 22 Undang-Undang Advokat dan kode etik kita. Itu kan kode etik Ibu. Ya. Tapi selama ini banyak pengacara nggak begitu Bu. Iya. Biarin aja. Mau saya tunjuk, mau saya kasih tahu nama-namanya. Mau saya buka nih. Dan bukti-buktinya ada semua. Saya bisa pajangkan nih, ya. Pengacara-pengacara di Indonesia ini yang begitu, yang seperti saya sampaikan. Cuman nggak mungkin lah saya buka. Nanti udah rame dunia ini. Kita buka yang ini aja. Ya, kita buka yang ini aja. Oke, saya terima kasih nih. Iya. Nah, Bunda udah mau membantu nih klien kita yang susah nih. Ya, terus lanjut Bun. Seperti tadi Pak Heri, Pak Agus, Pak Steven udah ngomong ya bahwa ini klien kita patut dibantu. Iya. Memang dari awalnya kita harus, kalau saya ya, itu kan kita harus ada di kacamata dua belah mata. Kita dikasih Tuhan dua mata. Kita mendengar dari klien, kita punya otak untuk menganalisa, logika, dan kita melihat fakta. Benar. Jadi begitu klien cerita, dia ngomong bla 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 bla, kita melihat fakta di persidangan juga seperti tadi, tidak perlu saya ulang lagi, terkuak semuanya. Ya mungkin saya lebih pertajam lagi. Kalau boleh tahu kapan sidang ulang lagi? Sudah nggak ada. Tinggal 18 Juni nanti putusan. Jadi kita berharap dengan adanya mungkin nanti Pak Bambang bisa berikan suatu ke publik ya, supaya membuat terang fakta yang sesungguhnya terungkap di pengadilan. Jadi kita bicara di sini bukan berbicara abal-abalan, tapi kita mau meminta hakim yang nantinya memutuskan melihat fakta itu dengan sebenar-benarnya. Contoh, boleh ya? Boleh. Saya kasih contoh. Pada saat persidangan itu ada 33 saksi ya. Iya. Ada 2 ahli dan ada 3 terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam satu nomor perkara. Semua di sini menyatakan bahwa klien kami si MK itu tidak menerima aliran dana. Terus kenapa sekarang di tuntutan JPU, Jaksa Penuntut Umum, klien kami disuruh mengembalikan uang yang notabene tidak dia terima. Kalau jumlahnya juga 7,2 juta only, tapi tidak itu. Kita tahulah pidana 1 rupiah pun itu udah masuk pidana. Persoalannya adalah yang tidak bisa kita terima. Klien tidak menerima. Kenapa dia harus kembalikan? Bukankah ini opininya digiring supaya kalau mengembalikan itu kan artinya dia melakukan jebakan neon, betul tidak? Itu nggak adil kan Pak? Setuju nggak? Setuju. Kalau dia kembalikan, otomatis dia mengaku-ngakui. Mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Walaupun dipaksa mau dibunuh nggak usah dipulangin bilang. Memang itu. Saya setuju itu. Meskipun saya bukan orang hukum, saya juga sedikit banyaknya paham. Kan kita membela. Bener, iya, udah nggak salah. Lanjut, Bun. Kedua, saya boleh kasih contoh lagi. Kelima pun boleh. Ya, lanjut, Bun. Kedua, jadi di situ dia dibilang bahwa dia sudah lalai, dia sudah menyalahgunakan kewenangan dia, yang ujung-ujungnya menguntungkan orang lain, menguntungkan korporasi, merugikan negara sekian puluh miliar. Ya, perlu dicatat di sini Pak Bambang, di highlight. Jadi ini sebetulnya kasus ini mencuatnya itu sejak adanya internal audit dari BRI. Tahun 2016 sampai 2023. Klien kami ini baru bergabung, dia sebelumnya karyawan kontrak, anak yatim piatu. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, usia dia 19. Apa yang nuduh beliau nanti kan biar aja kena laknat Allah, nanti kena ajab nih. Aku yakin ya. Jadi dia tuh dari kampung merantau ke Jakarta untuk cari duit karena nggak ada orang yang mensupport dia. Akhirnya dia berterima kasih sudah diterima. Bunda tadi bilang ini kejadiannya di audit 2016 ya?
Di audit tahun 2016 kejadiannya terungkap dari temuan audit itu ini dalam tanda kutip ya fraud, disebutnya fraud, itu terjadi pada tahun 2016 sampai 2023. Waktu di audit nih. Iya. Peredaran uang kantor. Yang di sebelum 2016 sama setelah 2023. Itu diajukan kreditnya itu disetujuin itu kapan? Itu. Saya jelasin dulu. Nah. Jadi ada beda nih ya. Tadi kan Pak Agus bilang TKP-nya tuh ada 3. Oh gitu. 1 di Cibinong, 2 di Menteng Kecil, 3 di Cut Mutia. Modusnya memang sama, pelakunya memang sama. Ini terungkap pada saat internal audit BRI. Oh gitu. Tapi sistem yang diberlakukan dalam pemberian pencairan kredit di 3 kantor BRI ini beda, Pak. Kalau mereka misalnya di Menteng Kecil, kan di Cibinong tidak terjamah, Tidak ya kan? sama, ya. Di Menteng Kecil mereka tuh sudah terstruktur dan tersistem. Artinya apa? Mereka mengajukan kredit itu sudah tinggal masukin data input keluar. Namanya ada sistem BRI-Spot. Ya, jadi administrasi mereka masukkan data langsung keluar keluar. Tapi di Cut Mutia enggak ada sistem itu, enggak ada fasilitas itu. Jadi semua manual nih Bapak. Juru bekangnya datang nih. Nih ya, semua berkas sudah ada di sini, KTP, KK segala macam yang notabene, catat ya, ini sudah direkayasa oleh si Juru bayar. DSH ini tadi. Ya, dikasihkanlah. Ini bukan dikasihkan ke klien kami, dikasihkan ke atasan. Kenapa? Karena klien kami ini baru 6 bulan kerja di bidang ini, baru 6 bulan. 1. Kedua, ini sudah ada PKS. PKS itu perjanjian kerjasama. Ya, betul. Perjanjian kerjasama payroll. Jadi kalau di Cut Mutia itu semua kan dikumpulin, payrollnya nanti oleh BRI baru dibayar. Nah, kalau yang di Menteng Kecil beda lagi. Mereka itu ada yang punya PKS, ada yang enggak, ada yang punya rekening BRI untuk penyaluran, Biasanya ada kan enggak. PKS itu kan satu instansi Bu atau Betul, dan Betul, ini betul. sudah terjadi sebelum klien kami di situ. Nah, jadi logikanya Pak Bambang, kalau kita bicara dengan awam, logika aja ya. Apa iya 6 bulan dia bisa kayak begini? mungkin. Itu udah satu. Itu udah Ada satu. something behind. Ya. Kalau Jadi saya bicara begitu. cari saja nanti sumber-sumber data yang lain biar kita viralkan aja terus langsung. Boleh saya terusin? Ya, silakan. Saya nggak puas kalau nggak terusin sampai habis. Nah, itu tadi dia kan ini berkas, nggak langsung serta merta dikasih ke klien. Bentar. Bekang tadi ada PKS-nya nggak? Ada. Kalau nggak ada nggak bisa kalau di Cut Mutia. Kecuali pribadi ya. Iya, itu. Nah, kita udah skupnya menyempit ya. 1 ada PKS, kedua untuk payroll. Jadi jelas ya, namanya kredit beri guna. Iya. Ini yang terjadi di Cut Mutia, BRI Cut Mutia. Jadi berkas ini dikasih oleh juru bayar itu sudah komplit semuanya, dikasihlah ke seharusnya kita bicara seharusnya ya. Seharusnya diserahkan dulu ke administrasi. Kalau Bapak buka rekening lah, kemana larinya? Kan nggak mungkin ke atasan kan. Tapi saya penasaran ini, sangat luar biasa penasarannya ini. Bekang itu kan ngajukan kreditnya pakai atas nama-nama anggota Ya. tadi. Betul, Ya. harus KTA. anggota, harus anggota. Harus anggota. Biasanya BRI kan mengecek ya, potong gaji langsung. Ya. Kedua, BRI juga ngelihat ini si kawan masih sanggup nggak untuk bayar. Ya. Karena BRI ini pasti ada cicilan, yang tadi mereka itu pasti ada cicilan mobil, cicilan Ya. motor, kira-kira gitu ya. Ya. Kan begitu kira-kira ini. BI checking lah. Iya, BI checking lah ya. Nah, jadi kok saya lihat bahasa beliau tadi kok semudah itu gitu loh dikasih. Ada apa ini? Kan gitu ya. Jawabannya mau tahu? Ya, silakan. Karena ini sudah terbiasa. Dan ini PKS-nya sudah lama. Jadi dianggap amin. Oke. Bukan aman. Jadi aman. teringatnya Iya. biasanya kalau untuk TNI Polri biasanya ngambil kredit umumnya ya itu kadang-kadang untuk rumah ya mungkin ya untuk DP rumah karena mereka kan juga ada ini ya ada apa namanya DP tarum ya istilah dulu ya. Kalau apa namanya itu dulu? Ada untuk perubahan. Ya, jadi biasanya atau untuk anak sekolah itu biasanya dia umumnya gitu ya. Tapi ini Beri guna. kemana ini arahnya ini? Kan begitu jadinya. Saya tanda tanya kita ini. Iya. Benar gak kira-kira ya? Terima kasih sudah memberikan tanda tanya.
Jadi saya pemikiran kita nggak salah, iya kan? Walaupun kita bukan orang hukum, kalau masalah utang piutang, saya dari tahun 93 udah berutang, Bun. Sampai tahun 2018. Karena saya dulu basicnya juga properti. Masalah utang, PKS, PKL itu. Ya kan kalau dulu PKL namanya kan kredit, KPR, kredit pembebasan lahan. PKS, pendahuluan kerjasama. Ya kan SP2K, surat persetujuan kredit. Itu mah kerjaan saya tukang kredit dulu, Bun. Gimana sih? Itu dilakukan runut ya. Jadi itu sebetulnya tahap pertama kan kita datangnya ke administrasi kan, ke customer service kalau Bang, betul kan? Klien kami itu bukan customer service, ya. Sekarang saya tanya ini tadi orang-orang tentara tadi yang ngambil kredit, ya, itu bayarnya bagaimana cicilnya? Mereka kan dipotong gaji tuh, gaji siapa dipotong orangnya direkayasa tadi? Mungkin saya jelasin alurnya, ya. Alur yang sebenarnya dulu, alur yang sebenarnya itu adalah berkas masuk diperiksa oleh ADK. ADK ini kalau bahasa awamnya customer service ya. Setelah diperiksa oleh ADK nanti baru masuk ke RM, pemerakarsa lah gitu. Pemerakarsa ini klien kami ini termasuk, dan perlu dicatat ya, dia baru 6 bulan dan dia menggantikan sebelumnya pendahulu dia ada yang resign mendadak. Nah, jadi dia menggantikan di sini gitu. Sebelumnya dia menghandle, jadi proyek Briguna Bekang Kostrad ini dihandle dulu oleh yang namanya OK. Ya, kita sebut singkatan OK. Nah, OK ini resign, jadi klien kami ini men-take over pekerjaan dari OK itu untuk diteruskan. Nah, berarti kan ini sudah setengah matang, bahkan ada yang matang kan, bahasa awamnya begitu. Nah, inilah yang diteruskan, dia terima, ada yang udah diterima dari ADK. Kalau saya analisa, di mana dia salahnya, Bun? Orang yang tinggal meneruskan kok gimana sih kok bisa dituduh? Udah gila negara kita ini kalau kayak ini. Kan dia tinggal nerusin. Sekarang saya sederhana deh. Ya, ini kita buat contoh nih, contoh yang gampang nih, yang orang-orang bodoh lah kita bilang. Oke? Dek, kamu pergi ke sana, ya, belikan apa? Ini sudah belikan kategori racun, tahap apa gitu. Tiba-tiba beliau jalan mau balik, udah dibeli ini barang tadi udah dibeli, ya kan, sudah dibeli sama si adik tadi. Pas mau balik kemari di tengah jalan rusak motornya. Tiba-tiba kata si ada dituduh orang, barangnya hilang. Lah kan dia tinggal terusin kok dituduh dia. Kan nggak logika kan? Iya. Makanya saya bilang tadi kan saya bilang Indonesia ini hukum nggak jelas semua, Bun. Semoga dengan bapak-bapak dengan bunda ini menjadi terang menerang, hukum ini jadi jelas. Itu harapan kami. Karena jujur aja kita bilang lawyer ini pun membela yang bayar. Itu selama ini kita dengar, membela yang bayar. Ya, hukum itu kalau nggak ada duit, udah ikhlaskan aja lah katanya, kan begitu. Oke. Saya rasa saya sudah mendengar semua cerita Bunda. Semoga nanti saya undang lagi ya, sekali lagi ya. Setelah nanti dapat putusannya ya, Bun ya. Semoga atau sebelum nanti mau dapat putusannya kita boleh undang lagi ya dulu ya. Boleh, silakan. Silakan Pak Eri, apa yang mau disampaikan ke publik? Sampai ke pakar-pakar hukum, ke jaksa apa, silakan Pak Eri, langsung sekalian ke Pak Prabowo pun nggak apa-apa itu, biar Pak Prabowo juga tahu selama ini hukum nggak jelas semua di Indonesia ini. Baik, terima kasih pemirsa, terima kasih Pak Bambang. Closing statement dari tim kami adalah mari kita melihat semua permasalahan hukum yang sedang kita hadapi ini, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pada BRI Cutmutia, secara jernih, secara berkeadilan dan profesional, sehingga semoga kami selaku para penasihat hukum bisa menemukan kebenaran sejati dalam ranah hukum ya, dalam arti bahwa apa yang benar kita harus nyatakan benar ya betapapun pahitnya, dan kalau memang salah ya kita harus legowo, kita harus menerima kesalahan itu supaya kita terhindar dari sebuah adagam yang mengatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya pikir setuju statement itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Catherine. Ya.
tidak perlu mengulang apa kata Pak Heri, saya hanya menambahkan sedikit. Mohonlah kita tidak egois terutama kepada penuntut umum ya, karena di sini kan penuntut umum nanti yang memberikan berapa tuntutannya, pidana, penjara. Perhatikan juga sisi kemanusiaan ya, karena dari fakta yang terungkap kan sudah jelas banget. Dan sudah ada bahkan tertulisnya pun ada pengakuan yang mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan pejabat BRI. Jadi kenapa masih harus memaksakan diri? Itu. Terus kedua, kepada Pak Hakim yang nanti tanggal 18 kan mau memutuskan. Tolonglah diputuskan dengan hati nurani yang bersih, melihat benar-benar fakta-fakta yang benar-benar terungkap di pengadilan sepanjang persidangan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan persidangan terakhir. Dan juga tolong baca di pledoi nota-nota pembelaan kami. Di situ kami tidak mengarang-arang, tapi kami melihat dengan mata nurani kami juga melihat merujuk kepada dasar hukum yang ada. Jadi di situ di pledoi kami juga sudah kami simpulkan bahwa tidak ada sangkut pautnya masalah ini. Justru klien kami itu dia mengungkap, dia menemukan, dia melaporkan, kok ya dia patut dijadikan sebagai tersangka dan dia harus dihukum. Apalagi dia tidak melakukan itu semua. Janganlah digiring. Orang yang tidak menerima uang kok disuruh kembalikan uang. Itu kan dalam tanda kutip dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Tolong Pak Hakim dilihat dari sana. Kami berharap MK ini bisa bebas, minimal lepas dari semua tuntutan ini dan rehabilitasi namanya, tolong, karena dia berjuang seorang diri loh, masa depan dia panjang. Juli ini nanti baru genap 30 tahun. Dia belum menikah, siapa yang mau nanti sama dia dengan dicap koruptor? Siapa yang mau menerima dia? Dia udah di PHK loh, dia udah kena sanksi masyarakat loh, dia dicap koruptor, padahal kita ada namanya prinsip praduga tidak bersalah. Tapi masyarakat atau apa kalau dia tidak melihat podcast ini dengan baik, dengan mata nurani, pasti kan akan langsung mengecap dia sebagai koruptor. Adil nggak? Kasihan nggak? Itu saja. Oke, semoga Pak Hakim bisa mendengar ya. Kebetulan juga klien mereka ini seorang anak yatim. Kedua, sebenarnya kalau kita analisa pembicaraan tadi, beliau ini kan menyambung, ya. Dari mana dasarnya, ya, bisa dikatakan beliau yang korupsi? Pakai hati nuranimu, Pak Hakim, engkau juga bakalan mati. Kau ingat, ya? Ingat pesan saya. Sekali menyusahkan menyusahkan anak yatim, silakan buka aja deh di Quran nanti. Ya, saya nggak mau jelaskan. Memang saya seorang ulama, tapi saya nggak perlu jelaskan di sini. Ya. Oke, ingat mati esok, Pak Hakim. Ya, sekali lagi buat Pak Hakim, semoga Bapak memutuskan dengan bijak dan arif. Jangan mau dibayar-bayar. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.